kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah kondisi yang terjadi di rumah sakit, di mana kolaborasi antara dokter, perawat, ahli gizi itu sangat menentukan dalam kesembuhan pasien. Ya. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di sini. Cekidot. Bapak Andrea, saya sudah melakukan pemeriksaan EKG. Ada pertanyaan lagi, Bapak Andrea? Hasilnya sudah jadi nanti saya kolaborasikan dengan dokter dulu. Nanti untuk hasilnya saya akan tanya selanjutnya. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Iya. Selamat siang. Ibu tadi sudah dilakukan pemeriksaan EKG. Untuk hasilnya nanti saya konsultasi dengan dokter dulu. Siap ya. Mari. Ya, ya, jadi pasiennya mana ya? Oke, ya. Suster, ambilkan saya stetoskop dan RM dari Bu Antri ya. Aduh maaf dok, saya lagi sibuk banget. Bisa diambil sendiri stetoskopnya dari saya. Oke. Masih dok, saya mau melaporkan pemeriksaan EKG pada Tuan Tria tadi adanya ST elevasi pada lid kedua dan ketiga, kemudian pasien masih merasakan nyeri di dada kirinya. Bagaimana dok pada artis lain? Dokter Taufik memang ini kalian apa sih? Ogah ngomong sama dokter Taufik. Ya, saya sih sudah mencoba berkomunikasi dengan baik ya dengan dokter Taufik, tapi mungkin dokternya lagi banyak masalah, lagi sibuk, sehingga kurang fokus lah kepada saya. Ya, tidak perlu lah kita seperti itu. Harusnya kita tetap menjalin kolaborasi yang baik dengan antar tim, kita saling menghargai ya. Pagi Pak Tria. Oke. Bapak Tria dan keluarga bagaimana, sudah memutuskan untuk kakinya diamputasi? Sepertinya saya tidak mau amputasi dok. Kakinya harus diamputasi, Mas. Masalahnya kalau misalnya tidak diamputasi, maka ini baunya akan menyebar dan juga akan semakin menyebar infeksinya. Bapak pilih mana? Kakinya ada tapi bau dan tidak bisa sembuh, atau kakinya diamputasi tapi Bapak bisa segera sembuh dan pulang ke rumah? Tapi saya kan Gimana? kepala keluarga pak. Jadi gimana saya nanti cari nafkah kalau kaki saya sudah tidak ada pak? Kalau misalnya tidak diamputasi, Bapak akan semakin sakit, semakin menyebar, Pak. Bapak, mana Pak? Pak, suster, Pak. Iya dok. Ini pasiennya kok tiba-tiba tidak sadarkan diri, bagaimana nih? Iya, Pak Tria. Wah dok, arteri korotisnya dia teraba. Oke, ambil daging, kita sensor RGB ya. Oke. Dua tuh ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, sudah dimasukin close. Cek arteri korotisnya. Lepas dagingnya. Udah ada. Sudah ada. Iya. Alhamdulillah. Sampai ke papa. Nah itulah dok tadi yang ingin saya konsulkan, pasiennya punya penyakit jantung. Iya. Sepertinya ini memang kesalahan saya. Tapi ngomong-ngomong, keluarga pasien mana? Ini sepertinya keluarganya perlu diberitahu. Oh iya, nanti biar saya hubungi saja. Oke. Segera diberitahu pas keluarga pasien ya. Iya. Iya, yuk. Dokter Habib, ada apa ini? Oh, kelihatan murung. Begini dok, tadi
Dok. Ya. Sepertinya kita harus berdiskusi bersama dengan tim kesehatan lain untuk membicarakan kasus Tuan T. Oke, nanti kita segera hubungi spesialis penyakit jantung, ahli gizi, Ya. dan juga apoteker, dan nanti kita duduk bersama untuk membicarakan tentang kasus Tuan Tria. Oke? Oke. Baik. Iya, makasih dok. Oke. Aku nggak setuju loh sama caranya Dokter Taufik. Walaupun beda profesi, kita kan sama-sama tim. Masa udah terlambat visite, datang-datang, main nyuruh ambil stetoskop kayak nggak punya tangan aja. Saya kurang setuju kalau dokter itu menyuruh perawat untuk mengambilkan stetoskop. Pada saat saya mau melaporkan kasus kondisi pasien, tapi dokternya hanya berlalu, dan saya pun harus sabar untuk tetap berkomunikasi dengan dokter itu. Baru nyampe ruangan dan saya mau minta tolong pada perawat. Ya mungkin cara saya salah sih untuk minta tolongnya. Saya bilang ambilkan stetoskop dan rekam medis pasien Tuan Tria. Dan perawatnya sih ya dengan alasan dia ada kontak dengan pasien, kalau saya tahu sebetulnya dia tidak mau mengambilkan. Ya perawat zaman sekarang kayaknya susah disuruh ya. Saya sangat shock sekali pada saat pasien saya tiba-tiba tidak sadar, dan di situ saya berteriak memanggil perawat, dan perawat datang, lalu perawat melakukan pemeriksaan pada arteri koronis, dan ternyata pasien saya arteri korosnya tidak teraba, dan di situ kami bekerja sama untuk melakukan RGP. Selesai RGP, selesai pasien ke kondisi stabil, di situ saya berusaha merenung mengapa bisa terjadi. Dan ya saya akhirnya keluar dari ruangan, saya menuju kafe dan saya mencari minum. Setelah saya minum, saya coba untuk merenungkan kembali apa yang terjadi pada pasien saya. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundak saya, dan ketika saya lihat itu adalah teman saya, teman sejawat saya. Dan dia bertanya, mengapa saya tampak sedih? Lalu di situ saya mencoba menyampaikan apa yang barusan saja terjadi pada saya dan pasien saya. Lalu saya menceritakan, dan akhirnya teman saya menyampaikan saran buat saya supaya sebenarnya saya bisa lebih berkomunikasi, berkolaborasi lagi dengan perawat dan juga pada teman-teman kesehatan yang lainnya. Oke, akhirnya saya menyarankan kepada dokter dan tim medis lainnya agar bisa duduk bersama membahas kasus Tuan T sehingga bisa melahirkan solusi demi kesembuhan dari tuannya sendiri. Selanjutnya, perawat memberikan saran kepada saya dan tim medis yang lainnya untuk dapat berkumpul bersama-sama, dan akhirnya saya dan tim medis kesehatan lainnya bersama perawat duduk bersama untuk membahas tentang kasus pada Tuan Tria, dan kami menyampaikan pendapat kami masing-masing berdasarkan dari bidang keilmuan kami, dan akhirnya di situ kami menemukan solusi yang terbaik untuk pasien kami. Saya sebagai ahli gizi sangat senang bisa ikut bergabung dalam tim kesehatan di rumah sakit ini untuk menangani kasus Tuan Tria. Karena pada kasus ini, selain Tuan Tria memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus, Tuan Tria ini mengalami gangguan pada sistem jantungnya. Sehingga untuk mengoptimalkan kondisi kesehatannya, Tuan Tria membutuhkan diet yang khusus. Pada kasus Tuan Tria dengan gangguan DM dan gangguan pada jantung sirkulasinya, untuk itu saya sebagai apoteker harus memberikan pengobatan yang khusus juga. Saya dari spesialis penyakit jantung untuk urusan masalah kondisi pasien di mana pasien mengalami hiperglikemi, kemudian ada luka, dan salah satunya adalah yang terlibat di situ saya adalah tentang ada indikasi adanya penyakit iskemi, yaitu ST iritasi. Maka saya sebagai ahli jantung mestinya ikut berperan dalam kesembuhan ataupun untuk tindak lanjut dari keperawatan dari pasien itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima selaku Ketua Tim Perawat dari Ruangan Raja Wali.
mendapatkan bahwa kadar atau nilai pemeriksaan labnya khususnya leukositnya sangat tinggi, yaitu lebih dari 25.000, dan juga selain itu kondisi luka dari pasien tuan T ini termasuk pada grade 4 dan juga banyak pus dan bau yang menyengat, sehingga saya selaku dokter pembuat pasien di sini berinisiatif untuk melakukan amputasi pada tuan T. Waktu yang telah diberikan kepada saya akan menyampaikan dari sudut pandang dari penyakit jantung apa yang telah disampaikan tadi dari rekan-rekan tim kesehatan lain tentang pasien tuan T, yaitu dengan adanya suatu diabetes mellitus, kemudian ada lupus, dan di situ juga rencananya akan dilakukan amputasi, dan dari tim perawat juga dengan metodenya memiliki suatu metode dalam perawatan luka. Di sini peran saya sebagai apoteker penanggung jawab, saya juga mendukung dua-duanya, entah nanti akan dilakukan amputasi maupun tidak. Tapi prinsipnya kalau perawatan luka nanti kami dari tim amputasi akan mengontrol kadar gulanya dulu. Karena tadi kita lihat kadar gulanya tinggi, kita akan memberikan beberapa alternatif obat-obatan yang fokus untuk penurunan kadar gula, dan kita edukasi ke pasien supaya tidak telat dalam meminum obat tersebut sehingga selalu terkontrol, sehingga kalau perawatan luka nanti bisa maksimal. Kemudian untuk tindakan-tindakan untuk jantungnya, saya akan berkolaborasi dengan dokter. Nanti dokter memberikan obat seperti apa, dan saya akan lakukan edukasi kepada pasien juga supaya tidak telat dalam mengkonsumsi obat jantung, dalam arti supaya ritme atau irama jantung pasien terjaga. Nah, di situ nanti ada beberapa obat yang saya rekomendasikan. Nanti ada beta blocker, vasodilator, ada diuretik untuk penurunan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai ahli gizi akan memberikan masukan terkait dengan diet yang akan diberikan kepada klien tuan pria berdasarkan kriteria berat badan, kemudian umur, kemudian penyakit yang diderita oleh tuan pria. Maka di sini saya sebagai ahli gizi akan memberikan beberapa diet, di antaranya yaitu diet rendah garam, diet rendah gula, dan diet rendah protein. Mengapa? Oh ya maaf, tinggi protein. Mengapa? Karena untuk diet rendah garam itu sendiri sesuai dengan kasus tuan pria ini, tuan pria mengalami gangguan pada jantung. Kemudian mengapa dengan diet rendah gula? Sesuai juga dengan penyakit yang dialami oleh tuan pria, dia mengalami penyakit diabetes mellitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai perawat pelaksana ataupun perawat penanggung jawab dari tuan pria. Adapun tuan pria itu mempunyai umur 48 tahun dengan lupus diabetikum grade 4 dan tekanan darah terakhir 170/80, gula darah terakhir 250 gram per desiliter. Untuk angka leukositnya 25.000, berat badan 57, dan tuan pria ini mempunyai kebiasaan merokok setiap harinya. Kita bisa lihat sendiri untuk lupus diabetikumnya mempunyai grade keempat, yaitu masih ada jaringan nekrosis. Bagaimana Dr. Taufik mungkin belum lihat ya. Untuk grade 4 itu yaitu sudah terjadi pada gangren jari kaki, ada selulitis ataupun tidak ada selulitis, yang lebih tepatnya sudah mengenai tendonnya. Kemudian yang jadi pembahasan kali ini, apa
sendiri sebenarnya tidak setuju akan diadakan atau tidaknya amputasi, karena keperawatan itu sendiri tidak hanya memandang dari satu sisi, melainkan dari biopsikososiokultural itu dikaji secara holistik, secara utuh. Selanjutnya saya membuka kesempatan kepada teman-teman semua untuk memberikan saran dan pendapat terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita sebelumnya. Kepada rekan-rekan semua saya persilakan. Ya, kami merasa perlu melakukan perawatan luka dulu, dan seandainya memang tidak perlu amputasi karena luka tersebut baik, maka kami tidak perlu melakukan amputasi. Kolaborasi kita agar tetap berjalan dengan baik untuk kesembuhan pasien. Demikian saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.